Walau mungkin kalian tidak pernah memakan langsung biji-bijian ini, namun pasti kalian pernah memakan biji-bijian ini pada topping makanan. Kita tahu biji wijen umum digunakan sebagai taburan makanan atau bahan baku pembuat minyak. Kita, masyarakat Indonesia, biasa menemukan topping wijen pada makanan tradisional seperti onde-onde. Walau begitu, wijen sendiri sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari wilayah Afrika Timur dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan. Kini, wijen mudah ditemukan pada makanan Korea, Cina, bahkan di Amerika, seperti pada topping roti burger. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian wijen modern di Amerika. Wijen adalah tanaman semak semusim yang masuk dalam famili Pedaliaceae dengan nama latin Sesamum indicum atau Sesamum orientalis. Tanaman wijen merupakan tanaman bertipe akar tunggang dengan banyak akar cabang. Tinggi tanaman wijen bervariasi mulai dari 60 hingga 20 cm, bahkan dapat mencapai 2 hingga 3 meter. Bunga wijen tumbuh di ketiak daun. Bunga wijen memiliki warna bervariasi mulai dari kuning, putih, pink, atau biru violet, tergantung pada varietasnya. Tanaman wijen akan tumbuh subur pada daerah yang memiliki ketinggian sekitar 1 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan curah hujan yang ideal yaitu sekitar 300 hingga 1000 mm. Tanah yang baik untuk budidaya wijen yaitu tanah lempung berpasir dengan pH sekitar 5,5 hingga 8 dan memiliki drainase yang baik. Proses pertanian tanaman wijen dimulai pada pemilihan biji yang baik untuk disemai. Perlu kalian tahu, tanaman wijen umumnya akan menjatuhkan biji ke tanah setelah pot atau polong menua. Hal ini akan menjadi masalah ketika petani menanam wijen hingga puluhan hektar, di mana petani harus menunggu mayoritas wijen menua sebelum akhirnya menurunkan mesin pemanen mereka. Karena kondisi ini, Amerika mengembangkan varietas wijen yang tidak ditemukan di tempat lain, yaitu wijen dengan pot yang kuat, di mana pot ini tidak akan menjatuhkan isinya sebelum proses pemanenan. Setelah menemukan bibit yang cocok, selanjutnya petani akan melakukan persiapan lahan dengan serangkaian traktor yang menarik piringan pembaja. Untuk pertanian modern yang memanfaatkan pengairan dengan center pivot irrigation system, pekerja akan membajak ladang dengan membentuk setengah lingkaran besar, sehingga memungkinkan setiap bagian ladang dapat terkena pengairan dengan baik sepanjang musim. Setelah pembajakan selesai, diikuti dengan penyebaran pupuk dasar sebelum penyemaian. Proses penyemaian bibit tanaman wijen dapat langsung dilakukan di ladang utama, sehingga petani biasanya menyemai dengan traktor dan serangkaian mesin penyemai. Mesin penyemai ini menampung biji pada bak storage dan menyalurkannya melalui selang-selang untuk dijatuhkan sesuai barisan. Setelah terjatuh, biji wijen akan ditimbun dengan tanah. Walau sekilas tanaman wijen seperti rumput liar, namun untuk produksi yang baik diperlukan pupuk yang berimbang. Tingkat dan rasio kebutuhan pupuk sama dengan yang direkomendasikan untuk pertanian kapas di tanah yang sama. Tanaman wijen akan membutuhkan sekitar 11-36 kg nitrogen per hektar pada produksi lahan kering. Sementara untuk takaran pemberian fosfor dan kalium disesuaikan dengan hasil pengujian tanah.
karena pemberian fosfor dan kalium yang terlalu tinggi dapat menurunkan hasil produksi wijen. Walaupun tanaman wijen adalah salah satu tanaman yang paling toleran terhadap kekeringan, akan tetapi tanaman ini tetap membutuhkan pengairan di awal pertumbuhannya. Proses pengairan wijen ini dilakukan secara otomatis dengan sistem pengairan center pivot. Air dipompa melalui pipa-pipa yang digantung dan terhubung dengan selang-selang semprot yang akan menyirami ladang wijen. Sementara intensitas penyiraman dan air disesuaikan dengan intensitas hujan pada saat itu. Pemberian air yang pas menjadi salah satu kunci jumlah panen yang baik. Jika air terlalu banyak, akan dapat menyebabkan penyakit daun. Penyiraman ini harus dihentikan setelah wijen berumur 70 hingga 80 hari atau setelah wijen berbunga. Tanaman wijen dapat dipanen pada umur 85 hingga 140 hari setelah tanam. Hitungan ini dapat berbeda tergantung jenis varietas wijen yang ditanam. Wijen siap dipanen ketika batang mengering. Petani akan menunggu semua tanaman mengering dan berwarna coklat sebelum akhirnya menurunkan mesin pemanen mereka. Varietas wijen tahan pecah hanya dapat menahan benih selama 6 minggu atau sebelum hujan datang. Membudidayakan tanaman wijen bagi petani Amerika memiliki banyak keuntungan. Selain wijen memiliki pasarnya sendiri sehingga mudah untuk menjualnya, petani wijen tidak membutuhkan peralatan khusus. Semua peralatan yang digunakan baik untuk tanam dan panen menggunakan mesin yang sama yang digunakan untuk pertanian gandum, jagung, dan kedelai. Sehingga proses pemanenannya menggunakan mesin pemanen combine harvester. Mesin pemanen ini dapat memotong batang tanaman untuk diangkut dan dirontokkan. Sehingga wijen akan dikumpulkan pada penampung bagian tengah, sementara batang tanaman dibuang pada bagian belakang mesin. Setelah penuh, wijen akan dipindahkan ke truk pengangkut dan siap untuk dibawa ke ruang produksi untuk dibersihkan dan dikemas. Sementara itu di ruang produksi, wijen ini kemudian akan dibersihkan dari kontaminasi polong, daun, maupun batang yang masih terbawa ke ruang produksi. Selanjutnya, wijen diarahkan ke mesin pengering. Setelah itu, wijen disimpan di silo penyimpanan untuk menunggu proses pengemasan dengan karung. Produk wijen dalam karung ini akan dikirim ke pabrik pengolahan minyak dan juga ke konsumen untuk bahan topping makanan.